Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudha Asyari dengan NRP 223010040. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan penting mengenai simulasi sistem. Yang pertama, apa itu simulasi sistem? Kemudian yang kedua, apa saja yang harus diketahui sebelum belajar simulasi sistem? Kemudian yang ketiga, software apa yang digunakan untuk melakukan simulasi sistem ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama, apa itu simulasi sistem? Nah, di sini ada yang dinamakan dengan simulasi. Simulasi merupakan suatu pemodelan sistem menggunakan komputer untuk mengetahui tingkah laku dari suatu model yang didasarkan dengan sistem yang nyata pada saat waktu tertentu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem merupakan sekumpulan data atau elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, contohnya seperti sistem lalu lintas, sistem ekonomi, ataupun sistem manufaktur. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan simulasi sistem ini? Nah, simulasi sistem ini merupakan suatu representasi matematis atau konseptual dalam sistem yang nyata. Nah, tujuan dari simulasi sistem ini yaitu untuk menganalisis, merancang, memprediksi, ataupun mengoptimalkan sistem tertentu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang harus diketahui sebelum melakukan simulasi sistem? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mempunyai 2 poin. Yang pertama, yaitu activity diagram. Activity diagram ini dalam bahasa Indonesianya yaitu diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Nah, alur atau aktivitas dari activity diagram ini bisa berupa urutan menu-menu atau proses yang terdapat dalam sistem tersebut. Dalam pembuatan activity diagram ini hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem. Nah, jadi kesimpulannya activity diagram ini merupakan sebuah runtutan proses dari awal entitas satu masuk sampai entitas itu keluar. Seperti itu. Oke, poin selanjutnya yaitu ada elemen sistem, yang mana elemen sistem ini penting adanya karena mendefinisikan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu sistem ini atau suatu entity ini dapat melakukan pemrosesan. Nah, untuk elemen sistem ini juga terbagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu ada entity atau entitas, yang mana entitas ini merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam sistem. Nah, entitas ini juga dapat dikatakan sebagai objek dari sebuah sistem. Nah, entitas ini juga merupakan item yang diproses dalam sistem. Dan ada yang kedua yang namanya resource. Nah, resource ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk memproses entity atau entitas. Nah, biasanya resource ini juga merupakan sekelompok dari berbagai individu yang membentuk server yang melayani atau membantu berjalannya aktivitas dalam sebuah sistem. Ya, ada yang namanya aktivitas. Nah, aktivitas ini merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam sistem baik langsung maupun secara tidak langsung oleh entitas dan juga resource. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu software apa yang digunakan untuk melakukan simulasi sistem. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya banyak software yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi sistem ini. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan Arena, yaitu software untuk simulasi sistem ini. Nah, Arena ini merupakan sebuah aplikasi atau software simulasi yang mana kita dapat membangun model eksperimen dengan menempatkan modul-modul yang mewakili proses atau logika. Nah, yang mana dalam arena ini juga terdapat garis penghubung atau connector lines yang digunakan untuk menyambungkan modul-modul tersebut. Nah, si connector lines ini juga bisa menentukan aliran entitasnya. Nah, arena ini juga dapat diintegrasikan dengan teknologi Microsoft, termasuk VBA atau Visual Basic for Application, sehingga model-model arena ini dapat berjalan otomatis ketika suatu algoritma dibutuhkan. Nah, kemudian untuk kelebihan dari arena ini yaitu terdapat pada kemudahan dalam penggunaannya, terutama dalam pengenalan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Nah, kemudian
fleksibilitasnya yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan modul dan blok yang beragam tentunya. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.